Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus FKWM, ketua beserta jajarannya. Yang saya hormati ketua-ketua takmir masjid-masjid se-Mojosongo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi dan menimba ilmu bersama, mempelajari dan memahami apa-apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, dan kita berharap semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Oke, langsung saja saya perwakilan dari Forkrim, Forum Komunikasi Remaja Islam Mojosongo, mengabarkan kepada jamaah semuanya. Yang pertama, alhamdulillah untuk program Forkrim yaitu kajian remaja BTS, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana BTS yang keempat yang kita laksanakan di Masjid Baitus Salam Sibila hari Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2024. Untuk foto dan dokumentasi juga sudah kita share di grup nggih. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk pembicaranya kemarin yaitu Ustaz Daud Ahyari. Kemudian untuk selanjutnya, untuk daripada program Forkrim juga di bulan ini, yang pertama yaitu nanti di tanggal 25 Desember kami Forkrim bekerjasama dengan LKG Solo Raya mengadakan acara yaitu mendongeng bersama. Sebenarnya ini dulu program yang kita ajukan ke FKWM yaitu Mojosongo mendongeng, Mojosongo berkisah. Tapi ternyata ketika kita ingin mengadakan acara tersebut di tanggal 25 Desember bersamaan, ternyata LKG juga ada kegiatan mendongeng untuk anak-anak TPA juga. Kemudian kita sinergi, kita bekerja sama dengan mereka yang sebenarnya mereka LKG ingin mengadakannya itu di UNS di Masjid Nur Huda nggih. Nur Huda nggih. Nurul Huda. Oh nggih. Nurul Huda. Lah kemudian untuk di Mojosongo ini itu digabung antara Forkrim bekerja sama dengan LKG itu dialihkan nanti di Masjid Baitur Rahmah. Jadi di tanggal 25 Desember nanti di hari Rabu yaitu Mojosongo berkisah itu sekecamatan Jebres. Dan ternyata Mojosongo berkisah ini juga program ini itu adalah program serentak. Jadi mendongeng ini program serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia malahan Ustaz. Nggih, di 71 titik. Lah untuk yang titik kita di Jebres ini yang sebenarnya dilakukan di Masjid UNSD Wau, kemudian sinergi dengan Forkrim dilakukan di Masjid Baitur Rahmah. Nggih.
untuk proposal kemudian daripada acara tersebut alhamdulillah sudah kita bikin, kemudian sudah kita sebarkan di sebagian tempat nggih. Mungkin sebagian masjid dari kita sudah mendapatkan, untuk yang sebagian lain mungkin masih dalam proses, ngoten. Jadi kita menyiapkan untuk acara tersebut nggih, lumayan juga nggih dananya itu. Kalau dari laporan yang dibikin daripada panitia, jadi untuk Mojosongo Berkisah ini panitia dari Forkrim itu dari tim kaderisasi. Sebenarnya pada malam hari ini ketuanya yang maju ke depan kemudian memberikan penjelasan, akan tetapi ini pas berhalangan hadir, beliaunya ada tugas catering nggih. Kemudian saya mewakili beliau. Itu kemarin proposal yang diberikan ke saya itu kurang lebih kita membutuhkan 7 juta. Lah untuk dana yang sudah kita dapatkan sementara ini dari kas Forkrim itu kurang lebih 2 juta. Jadi ya masih lumayan nggih, masih lumayan, kurang lebih 4 sampai 5 juta yang kita perlukan. Nggih. Untuk bantuan dari masjid-masjid masih kita buka nggih. Kemarin di rapat FKUM yang terakhir kami dari Forkrim membagikan kartu infak donatur Forkrim ini ya dari takmir masjid yang berkenan memberikan bantuan kepada kami, mungkin mampu memberikan infak per bulannya berapa, ngoten nanti insyaallah kami beri SPP-nya bahasanya. Ngoten, untuk SPP-nya nanti kita siapkan kartunya, ngoten. Nggih. Kalau mungkin saya enggak SPP, saya langsung saja nggih mboten napa-napa, ngoten. Karena mungkin nanti ini akan menjadi data kita di pendataan daripada bendahara di Forkrim, ngoten. Kemudian selain daripada ini juga Mojosongo Berkisah nanti menjadi acaranya itu menjadi Jebres Berkisah nih, karena kan seluruh Jebres. Selain itu di bulan Desember ini juga akan tetap diadakan program yang rutin, yaitu kajian remaja yang insya Allah akan dilaksanakan di akhir daripada bulan Desember nanti di hari Jumat biasanya. Untuk BTS kajian remaja di bulan Desember ini insya Allah akan kita laksanakan di Masjid Al-Mahmudah, insya Allah. Untuk BTS yang selanjutnya di bulan Januari itu nanti BTS yang terakhir insya Allah itu kita laksanakan di Masjid Nur Sabranglor, di masjid yang saya bina insya Allah nanti. Untuk peserta daripada Mojosongo Berkisah tadi masuk pada saya itu peserta kurang lebih nanti 500 sampai 1000 peserta, karena ini kan gabungan daripada elemen TPA, dari remaja juga Forkrim, kemudian dari LKG. Nah ini mungkin yang dari UNS tadi gabung dengan kita mungkin akan lebih banyak, maka untuk donasinya juga kita butuhkan lebih daripada itu. Ya kami harapkan yang pertama bantuannya ya semampunya masing-masing mawon, semoga bisa membantu kami dalam melaksanakan daripada salah satu tugas dakwah kita semuanya, terutama di daerah kita di Mojosongo niki. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan Forkrim yang kita laksanakan di bulan Desember ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Oke, demikian tadi informasi dari program teman-teman Walkrim. Jadi acara yang terdekat adalah mendongeng bersama. Gua nanti dari para takmir, mudah-mudahan untuk bisa membantu meringankan kebutuhan pendanaan terutama. Untuk itu nanti bisa menghubungi dari pengurus Walkrim, entah mau ditransfer atau mungkin dijemput, monggo nanti bisa menghubungi sesuai dengan proposal yang sudah disampaikan. Baik, berikutnya mungkin ada dari bapak yang lain, monggo menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, mungkin dari program atau mungkin ada hal yang lain yang ingin disampaikan. Monggo harus dibangga. Oke, mungkin di kemarin ada istilahnya pembinaan imam masjid dan muadzin Sesolo Raya, Sesolo Raya, di Kota Solo. Jadi pesertanya sekitar 150-an. Jadi per ranting perkelurahan itu satu imam masjid, kemudian satu muadzin dan ditambah satu pendamping dari pengurus. Kebetulan Pak Muzamil mewakilkan ke saya untuk mendampingi. Jadi sesuai dengan itu kemarin juga sudah diinformasikan, di-share. Jadi dari rekaman kegiatan itu sudah di-share. Memang apa yang disampaikan itu memang perlu kita sikapi, terutama muadzin kita dan juga imam-imam kita. Kadang-kadang imamnya sudah sepuh sekali, nggak mau diganti atau gimana, sehingga membuat kasak kusuk di kalangan jamaah. Ini perlu dipikirkan oleh para takmir masjid. Enggak harus dibanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Ketua RKWM dan jajaran pengurus dan juga takmir Masjid Berhuda dan juga para takmir masjid juga pengurus masjid di Masjid Songo ini yang telah hadir di malam hari ini. Jadi alhamdulillah, mungkin yang pertama yang kami sampaikan terlebih dahulu terkait apa yang sudah disampaikan Pak Supino, Jadi sharing mau terkait apa yang telah kita mulai undangan ke acara Dewan Masjid Indonesia di Solo, cabang Solo. Kalau panjenengan kemarin kan sudah di-share link YouTube-nya di grup KWM, mungkin kan gendam. Jadi nyari mungkin kalau pengen nonton lagi itu bisa ke YouTube-nya itu Dewan Masjid Indonesia DMI Solo kalau misalkan lupa saya. Nanti bisa dicari mau di YouTube DMI Solo gitu. Jadi kalau saya tarik garis lurusnya dari pembahasan kemarin itu Masya Allah walaupun ringkas tapi pembahasannya ringkas tapi daging semua. Jadi banyak isinya, berbobot semua yang kalau terkait keimaman masjid itu yang disampaikan oleh Gus Musta'in, lupa nama lengkapnya. Beliau kalau nggak salah Ketua Dewan Fatwa MUI Solo kalau nggak salah.
Nah, beliau masya Allah background pendidikannya tinggi, double S1 double, S2 double, S3 double. Dapat info dari teman juga Gus Mustani itu yang S3-nya ada yang belum selesai, jadi yang double itu. Jadi yang disampaikan itu terkait fikih tentang sholat jamaah dari imam tersendiri itu fikih secara ringkas disampaikan per mazhab, 4 mazhab itu disampaikan beliau, yang yaitu dan tarik gaslur lagi itu terkait bacaan imam. Jadi sebenarnya yang paling penting setelah fikih di bacaan imam, ya terkait tajwid, terkait apa ya, riwayat yang digunakan imam, yaitu yang mungkin terpenting. Dan juga terkait yang terkait yang muadzin. Dengan muadzin kemarin juga pembahasannya kurang lebih sama, tapi lebih ke dua-duanya nih, imam dan juga apa itu muadzin ini pembahasannya lebih ke tajwidnya, kembali ke tajwid, bagaimana pengucapan makhrajnya harus benar yang disampaikan dari dua pembicara kemarin. Mungkin lengkapnya bisa panjenengan lihat di YouTube-nya DMI Solo, dan juga bisa file ada juga kemarin filenya juga di-share di webnya DMI Strip Solo. Kurang lebih seperti itu. Izin lagi selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal-hal yang telah saya temui terkait terutama yang berjalannya teman-teman Morning. Jadi alhamdulillah di kegiatan Morning selama terbaginya pengurus itu sudah beberapa kegiatan sudah berjalan, seperti kajian remaja setiap bulannya, dan juga kemarin terakhir tadi belum dilaporkan Mas Isyam, itu terkait silaturahmi guru TPA Mojosongo, tapi ada juga yang di luar Mojosongo juga ikut kemarin di Masjid Baitur Rahmah. Dan dari alhamdulillah tercukupi juga darinya. Dan beberapa hal dari kemarin itu kan, sebelum kegiatan itu saya nggak sempat karena ketua panitia itu sambat sering sambat ke saya juga, jadi terkait pendanaan gitu. Dan saya juga sempat bantu satu, jadi bantu ke masjid. Nah, masjid itu alasannya gini Pak, jadi alasan pertama itu bisa saya terima, jadi buat renovasi, bukan renovasi, jadi pengadaan kanopi gitu. Ya, alasan kedua itu bukan dari ketua takmirnya sebenarnya. Ketua takmirnya itu Masya Allah sebenarnya Ustaz, tapi dari salah satu pengurusnya. Jadi ya agak unik. Beliau menyampaikannya gini Pak, bahwasanya infak masjid itu akadnya itu dari jamaah ke masjid, jadi hanya untuk masjid gitu, menyampaikan gitu. Benar kan? Ya kalau secara ya kita pandangkan orang infak kan ya infak dengan kelas entah buat apa gitu Pak. Jadi sampai seperti itu. Dan harapannya saya sendiri juga memfollow up ataupun menanggapi usulan kemarin dari Pak Fadlan atau Mas Fadlan, utusan dari Masjid Muhajirin ya. Kemarin beliau mengusulkan beberapa hal terkait bagaimana FKW ini geraknya ya lebih lebih aktif lagi gitu maksudnya. Jadi di lapangannya terutama ya, seperti kemarin itu yang beliau usulkan yaitu mendata masing-masing ya. Alhamdulillah kan sudah ada yang terdata. Kemudian setelah didata itu di silaturahmi atau diajak agar ikut datang ke
eh, acara FKUM setiap bulan ini, ya mungkin dengan cara diundang pakai undangan kertas secara langsung. Terus dan mungkin di setiap pertemuan ini juga bagaimana setiap masjid itu bisa mengutarakan problematikanya sehingga bisa dibahas dan diberikan solusi gitu. Dan itu ya saya ini menyampaikan apa yang disampaikan beliau kemarin, dan nanti juga akan saya tanggapi juga gitu. Dan setiap masjid itu kan permasalahan berbeda ya. Harapannya ya bisa saling membantu di FKUM ini, dan juga FKUM juga ada tindakan nyata nih, harapannya ada tindakan nyata untuk masjid-masjid yang mengalami problem, termasuk TPA, termasuk keaktifan jamaah. Nah, misal ada masjid yang belum kajiannya belum dapat pemateri, FKUM bisa membantu, misal seperti itu. Nah itu ya, intinya FKUM ini yang beliau sampaikan itu sebagai wadah yang mewadai umat-umat Islam atau takmir masjid yang mulai mempunyai problematika, sehingga bisa dapat solusi di sini ataupun bisa dapat bantuan dari kita semua. Nah dari situ saya sendiri ingin menanggapi ini. Mungkin kalau dari pengurus sendiri, kalau suruh mungkin untuk gerak itu kan nggak begitu luasan nih. Ya, dan mungkin kalau usulan saya, harapannya pengurus entah nanti bisa ditambah lagi atau menugaskan beberapa orang yang gunanya itu untuk bergerak di lapangan, seperti digunakan untuk humas terkait menyebarkan undangan, dan mungkin memprogramkan silaturahmi ke masjid-masjid dan mensosialisasikan FKUM itu apa, karena kemungkinan masjid-masjid Islam atau musola itu belum tahu FKUM itu apa nih, seperti yang disampaikan dari Bapak Takmir tadi. Jadi harapannya banyak yang tahu, dan juga bisa bersinergi terkait pendanaan kegiatan di Majelis Syuro, termasuk dari kegiatan remaja Islam. Ya itu kan takutnya seperti yang saya telah alami, yang tadi saya sampaikan ya. Jadi alasannya itu bahwasanya infak masjid itu ya untuk masjid, bukan untuk kegiatan luar gitu ya. Ya harapannya bisa saling memahamkan, kita bisa saling paham dan bisa bersinergi terkait dakwah di Majelis Syuro, termasuk dakwah remaja dan pemuda ini menurut saya penting, apalagi di TPA. Kalau TPA kebanyakan sebenarnya sudah banyak yang terhandle di masing-masing masjid. Untuk remaja ini kan pasang surut gitu. Nah ini karena kan banyak informasi yang kita dapatkan itu bonus demografi dari pemuda itu makin banyak. Nah ini PR bagi kita semua, dan juga kalau dilihat di Portim sendiri SDM yang aktif itu sedikit. Dan mungkin usulan dan yang tadi melanjutkan usulan saya, harapannya ada pengurus tersendiri itu bisa dibentuk kepengurusan, ataupun kalau ngambil contoh di contoh saya juga ikut Fortamu, jadi forum takmir masjid Sumatera Utara, beberapa kali ikut, dan juga dan Fortamu itu ada pengurus utama dan juga ada relawan. Nah relawan ini Pak, ini yang sepekan sekali itu ada pertemuan halaqah, biasanya baca Quran dan juga mungkin isi-isi, dan juga biasanya kalau setahu saya itu bahas kegiatan juga. Jadi yang aktif gerak lapang itu dan relawan, yaitu diisi bapak-bapak muda, bapak-bapak yang muda kebanyakan.
Dan kegiatan-kegiatan itu biasanya kebanyakan yang handle dari relawan tamu. Di sini ada Pak Dar nih, ini Pak Dar. Ya Pak Dar dari Portamo. Ya kurang lebih seperti itu harapannya dari FKUM ada tindakan nyata untuk mungkin problematika dari masing-masing takmir itu diberikan solusi dan diberikan bantuan. Nah itu karena sebenarnya kan dan dari apa ya eksporting atau teman forwarding yang dulu udah sekarang udah apa ya jadi alumni ya dia bilang gitu biar ada tempat gitu karena kan sudah mungkin nggak begitu aktif di masjid masing-masing dan beberapa masih ada di Mojosongo. Nah mungkin bisa direkrut mungkin nah seperti itu. Jadi harapannya ada di satu koordinator nanti untuk bagi tugas lapangan, humas dan lain-lain terkait tugas kegiatan. Dan ini kan juga terkait juga kegiatan takbir akbar yang direncanakan Forbrin itu sepertinya akan kesulitan juga teman-teman karena belum tentu terlaksana karena nanti kan juga berbenturan dengan persiapan Mojosongo Islam Festival Milad FKUM ke 26 gitu. Nah itu mungkin kemungkinan kan juga tidak terlaksana. Mungkin kalau ada dari FKUM yang mungkin kalau ke depan ada pengurusan mungkin satu bidang itu untuk apa itu ya kegiatan lapangan, dan bisa bantu teman-teman Forkim ataupun yang malah yang handle dari FKUM yang ditugaskan di bidang itu. Dan Forkim cuma bantu teknis lapangan, jadi perencanaan apa-apa itu yang handle dari FKUM yang ditugaskan misalnya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya terkait kalau misal ada pendataan masjid dan juga silaturahmi ke masjid-masjid itu kan kita minta kontaknya. Nah kita masukkan ke grup FKUM. Nah selama ini guys yang saya amati itu grup FKUM itu gimana gitu? Dalam artian share-sharannya random apa ya? Random itu apa aja di share gitu. Kan apalagi ada beberapa hal yang sensitif termasuk politik, ada perbedaan-perbedaan itu kan sensitif ya. Mungkin beberapa orang ada yang kurang nyaman, nah, takutnya dari kurang nyaman itu jadi nggak mau selalu ke FKUM. Nah harapannya kalau misal di grup itu belum, kalau misal diusulkan dibuat peraturan itu lebih bagus, ataupun ada grup sendiri yang khusus takmir masjid dan itu pembahasannya khusus masjid dan juga informasi-informasi terkait FKUM. Jadi kalau informasi FKUM atau Dewan Masjidan Mojosongo ini di-share, jadi nggak tenggelam terkait informasi-informasi yang terus di-share dari anggota-anggota grup. Oke, kurang lebih usulan saya seperti itu harapannya ada tindakan nyata dan juga ada feedback dari kepengurusan inti FKUM sehingga bisa dakwah di Mojosongo ini bisa apa ya lebih saatnya lebih lebar dan lebih menjangkau ke masjid-masjid dan musola-musola. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas kekurangannya dan juga salah-salahnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.